Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nurzen di Zona Hiking. Mana pada malam kali ini kita akan sedikit berbincang-bincang, Sharing ya. sharing ya, lebih identik kepada sharing seputar ya nggak lain seputar hiking. Pengalaman misteri. Bisa juga karena di pengalaman kali ini kita akan buat traveling oleh narasumber kita yang tidak asing lagi selalu muncul di dalam kamera ya. Oke, untuk menunda kepenasaran kita langsung saja Saya berarti sekarang. ya. Serius amat. Terus amat. Izin memperkenalkan diri, Kang Nurzen. Tapi kayaknya nggak kenalan juga ada pada apa mungkin. Gitu. Nama saya Dede Abdullah Rasidin. Rumah saya di Pasir Rengit, dekat Semancit lah, Cidahu, Sukabumi gitu. Ada satu kisah yang bakal saya ceritakan malam ini, yaitu tentang kisah ketika saya hiking. Ketika hiking itu kebetulan tempatnya itu di Girijaya. Kalau di Cidahu itu ada Girijaya. Jadi Girijaya itu disebutnya kalau nggak salah nih ya, jadi kampung adat yang salah satu tempatnya adalah salah satu tempat yang disakralkan di sana. Nah kebetulan pada acara camp waktu itu berkaitan dengan kegiatan kita yang akan mengadakan kegiatan penanaman pohon. 100 pohon tuh, 100 pohon. Ada kejanggalan yang mungkin di luar nalar saya pribadi, dan menurut saya pribadi ini pertama kali yang saya alami lah. Pertama kali dalam seumur hidup. Mudah-mudahan terakhir gitu. Setelah yang kedua yang kemarin yang ngalami hal mistis itu yang di Gunung Salak. Yang di Gunung Salak itu. Iya. Itu yang kedua, tapi itu malah bilang nggak nyampe dia kelihatan. Nah, kalau yang sekarang itu dia real, ada kelihatan, nyampe saya kaget. Saya bersama teman-teman termasuk di Pramuka juga, salah satunya di Racana ya, bersama kawan-kawan Racana. Kurang lebih pesertanya pada hari itu, pada malam itu kita ada 15 orang lah, putra dan putri, tapi beda tenda lah kan, kegiatan Pramuka biasa seperti itu. Karena waktunya pagi kegiatan, jadi kita bermalam persiapan daripada pagi kita ngaret biasalah. Jam karet orang Sunda. Jadi kita berangkat malam, yang tadinya mau sore berangkat malam sampai ke lokasi. Kita ngedirin tenda di tempat, salah satu tempat ya sebut saja itu tempatnya tempat ek lah, karena tempat itu disakralkan. Nah, dan kemungkinan kedepannya nggak tahu bakal dibangun apa atau dijadikan tempat ek itu. Tempat ek itu sebelum kegiatan di hari sebelumnya, saya dan teman-teman sama Kang Uji juga, sama Kang Ojak juga, itu sebelumnya kita udah survei lokasi dulu. Sehari sebelumnya kita, karena pas datang ke sana tuh rumput-rumput itu lumayan tinggi segini, bahkan lebih lah. Babadela kurang diarit, pakai aritan Mesir ya kan teman-teman. Dari telah di Babadela udah beres di sana. Emang view-nya bagus, lihat pemandangan sebelah lah ke Gunung Gede gitu kan. Kalau malam itu, kalau siang pun enak lah. Nah udah dari sana kita merancang rencana malam berangkat, sore berangkat belanja. Sebelumnya tidak ada kejadian janggal apapun, karena yang saya rasa ya kegiatan pramuka kan, apalagi hiking kalau di pramuka itu udah biasa. Makanya saya bilang dari awal ini pertama kali gitu. Semenjak saya ikut pramuka, saya melihat sosok yang tidak diinginkan gitu. Sosok di luar nalar lah gitu. Nah sebelumnya kegiatan berjalan dengan lancar. Kita karena kegiatan pagi, kita malamnya tuh masak, terus gitar-gitaran juga sama teman-teman yang lain. Ngomong itu pada tahun berapa tuh?
Itu kejadiannya tahun 2020 lah. Oh, 2020. Sebelum Covid. sebelum Covid 2020-an, sebelum Covid kegiatan itu. Makanya kita mengadakan kegiatan. Nah, di sana kembali lagi ke cerita, kita berangkat sore, namun nggak semua langsung berangkat gitu, karena waktu itu keanggotaan di Racana sendiri nggak semuanya ada di kampung halaman di Cidau ya, karena ada yang bekerja di Bekasi, ada yang bekerja di Bogor gitu kan. Jadi datangnya ngaret gitu, datangnya pasti di tengah-tengah gitu, dengan kesibukan teman-teman. Kita datang ke lokasi, makan, ngobrol, gitar-gitaran. Semuanya berjalan dengan lancar lah, alhamdulillah. Berjalan dengan lancar, nggak ada rintangan apapun. Sampai nyampe itu kita sekitar pukul berapa ya? Pukul 12 malam. 12 malam. Sampai 12 malam di sana lah terjadi kejadian. Yang telat datang itu Kang Andri dan Kang Medi. Tuh, Kang Andri karena waktu itu masih kerja di salah satu warung ber-AC. Warung ber-AC, dan Kang Medi pun masih di Bogor di jasa kurir ya, masih bekerja di sana, jadi datangnya telat. Mereka bawa ayam. Mau datang ke lokasi di sana tuh bawa ayam. Cuma ayamnya tuh nggak mereka bersihin, baru beres dipotong, masukin ke karung, masih ada darah. Dibawa ke sana jam 12 malam di gereja, di tempat yang katanya saya dengar sekarang update terbaru, di sana itu salah satu tempat yang dulunya pernah disakralkan karena ada pohon apalah gitu kan. Maksudnya disakralkan kayak gimana sih? Ya kayak ibaratnya kan, kalau di sana tuh saya nggak bisa berkata banyak sih kalau tentang gereja ya, karena pemahaman saya pun kurang luas lah tentang gereja itu sendiri. Tapi yang saya tahu katanya tempat yang disakralkan, tempat yang dijadikan tempat yang lumayan dihormati lah di tempat itu sendiri. Kadang suka ada sesajen atau kadang ada suka ibaratnya panen bumi atau apalah di daerah sini. Adat yang mungkin di sana adat. Di salah satu pohon itu terus datang mereka tengah malam tanpa dosa apapun, bawa ayam yang baru dipotong, masih itu bulunya belum dibersihin, ininya dalamannya belum, pokoknya pakai karung dibawa, assalamualaikum, waalaikumsalam, jam 12 malam datang. Ya awalnya kita happy fun gitu kan, cuma di sana kita mulai panik setelah itu datang. Katanya kata salah satu teman saya, ayo bersihkan mau yuk gitu kan. Nggak tahu maksudnya apa kan. Yang bicara itu kalau nggak salah itu Kang Aden teman saya, Aden Riki Sumantri sana. Dia yang bersih nggak jauh dari situ, nggak lama tiba-tiba ada teman saya cewek itu di tenda, karena kan kalau udah jam 12 ya ceweknya udah pada tidur. Cowoknya masih ya biasalah gitu, ngobrol, ngopi, jaga-jaga kan, takutnya ada apa-apa di beda tenda gitu. Tiba-tiba teman saya nangis, Si cewek itu. Namanya itu Taneng Patwa. Tiba-tiba dia nangis. Kita bingung kan, kita mulai bingung kenapa nangis gitu kan. Saya udah peka gitu. Ini yang menyebabkan dia nangis ya karena kita di tempat yang katanya disakralkan itu kan, katanya itu disakralkan. Kita tengah malam bawa ayam yang masih ada darahnya, belum bersihin. Ya wajar hal itu terjadi, dia nangis, pelan kendali lah yang kontrol. Tapi alhamdulillah nggak nyampe yang nangis yang enggak gitu, cuma nangis gitu kan. Dan juga mencoba menenangkan diri, teman-teman juga adalah dari ceweknya juga kan, itu uruskan gitu. Cuma kan kalau ada yang kayak gitu, kalau lomba-lombaan kan takutnya kan dia sama separuh dari kita. Terus dari itu langsung hadiah, Kang Aden hadiah, terus kan yang lainnya hadiah gitu kan.
Udah beres itu giliran saya Hmm. di sini yang saya benar nggak mau ternyata kejadian juga. Pas senang lagi ngobrol ayam udah diiris, waduh udah mulai bersih sama Kang Aden dan teman-teman yang lain. Pas saya mau ambil air di galon, nggak jauh tempatnya juga masih sama teman-teman lihat posisi saya kayak gimana gitu kan. Pas saya mau ngambil air di galon kan galon jijikeun gitu kan, curuluk tiba-tiba di belakang saya ada yang kayak gini mungkin kalau mungkin kayak gini nyuruluk ke cai gitu kan yang galon, tiba-tiba ada yang kayak gini nih sambil pegang ini tangan saya sambil gini nih. Saya astagfirullahaladzim merejak pas gini ini di sini astagfirullah langsung ngaju untungnya galon tinggal samurak gitu pohon itu kan, aduh astagfirullahaladzim misalnya ke tenda juga sampai bergetar, padahal nggak saya bawa tenda bergetar buk gitu kan. Tapi teman-teman pada tahu kan? Tahu, tapi kalau misalkan nggak lihatnya tergantung gitu kan. Kalau kata Kang Misbah itu kan pernyataan dia itu dia lihat gitu ada gitu kan di sebelah sini gitu kan. Ada dua kemungkinan sih menurut saya pribadi. Kalau nggak karena kegiatan yang saya capek sakit kan kurang sehat juga waktu itu pas naik, halusinasi saya atau emang karena kita kurang pas datang kan kita nggak hadiah dulu. Oh jadi nggak salam dulu, salam dulu ramai gitu. Tak ramai masalahnya di sana. Dan dari situ astaga sampai digandeng itu merinding anjir, merinding asli itu merinding. Udah sampai situ langsung misalkan sepuluh daktik, oh dia hadiah lagi kedua kalinya. Yang kedua kalinya kan pupaan tan hujan. Langsung saya masuk ke tenda masuk, udah di tenda. Tapi itu bentuknya kayak gimana sih? Kalau dilihat sih gimana ya, bentuknya itu hitam sih, hitam tangannya nggak kelihatan tangan, cuma saya rasain dia pegang gini kisih kan kayak gini nih pegang gini sambil lihat gitu saya nggak berani nengok, langsung loncat gitu kan. Yang saya lihat dilirik sedikit tuh ya jadi mirip di film-film horor gitu. Matanya merah. Kalau bentuk muka nggak kelihatan, matanya doang merah, rambutnya panjang. Ada giginya gitu kan, giginya kelihatan putih tapi nggak tahu ada taringnya atau enggak. Hantu negro kan. Nggak tahu pokoknya hitam gitu kan posisinya. Udah sampai itu saya masuk ke tenda dan nggak mau keluar tenda lagi. Yang tadinya harapannya kan si daging itu kalau kita lapar itu kan masak. Itu mah Kang Ojak kalau nggak salah sama teman-teman yang lain bala kecerakan gitu kan, ada daging di goroan. Dul ini dagingnya saya mah diam aja di tenda. Udah. Dan kebetulan hari itu bukan hanya saya merasakan tentang muriang, tentang Kang Ade Wahyu juga di sana kan, katanya dia menurut dia pribadi itu, menurut pengakuannya, orangnya muriang Kang Indra juga, Indra Juliansa teman saya, muriang saya juga. Saya nggak berani keluar sampai sana, nungguin adan, asli nungguin adan. Pas adan, alhamdulillah baru bisa keluar. Dan pada hari itu pas kejadian itu ditanya sama teman-teman juga, naon gitu. Padahal mereka di depan, ngariung di depan, kalau di dia gitu, di depan. Ya, saya nggak jawab, masuk ke tenda cicing, Ku masih siunan astagfirullah. Dari sepanjang kegiatan pramuka udah hampir 5 tahun ke belakang gitu mengikuti kegiatan pramuka, separah apapun medannya, seseram apapun medannya, baru pertama kali dalam kehidupan saya lihat yang gitu dan ilkanya itu rangkuan gitu. Astagfirullah. Udah subuh dari sana, saya juga mau berani keluar kan mau sholat subuh. Udah, alhamdulillah. Cuma yang masih terkenang gitu kejadian itu. Tapi sesudah pulang perasaannya masih ada deh. Kalau pulang perasaannya masih ada, pas di rumah itu ngerasain sendiri lah. Saya pribadi sampai sekarang belum diceritain sebenarnya ke teman-teman. Kayak seperti kebawa mimpi lagi gitu kan, hal mengulang lagi kejadian yang sama. Tapi posisi saya melihat saya dan orang itu kayak gitu lagi. Dalam artian saya melihat itu ada saya tuh, ada teman-teman di mimpi saya itu, terus ada orang itu. Ibaratnya mereka mungkin terganggu gara-gara kita kan bawa ayam berdarah tengah malam dan di tempat itu yang disakralkan.
tambah lagi kita kan belum hadiah kan. Astagfirullah. Jadi intinya tata krama itu memang penting ya Bang. Ya memang penting. Mau di mana aja gitu. Mau di mana aja. Luar biasa pokoknya. Pertama kali dalam hidup dan nggak mau lagi ngalamin hal yang sama. Pertama kali dalam hidup lihat sesuatu yang paling menakutkan kali ya. Soalnya baru pertama kali. Ya saya juga pernah ngalamin gitu Bang ya. Yang namanya pertama kali pasti kagetnya itu luar biasa. Ya wajar kalau misalkan Bang Dede bisa kebohongin di mimpi apa gitu, wajar. Jadi itu ya pengalaman dari narasumber kita Bang Dede Abdullah Rasidin. Ceritanya luar biasa, cukup luar biasa, cukup menantang juga, cukup seram juga. Ya Pendek lah, cerita pendek. cerita pendek, cuman seramnya lumayan Bang ya. Sampai sekarang mau ke tempatnya tadi teh gigiapeun bahasa orang mah. Jadi masih trauma gitu Bang ya. Trauma. Tapi mulai kesini mulai ya jadi gara-gara itu ada hikmahnya. Pertama saya yang awalnya sangat-sangat penakut mau percaya ini kudu diantar lah gitu kan. Kalau mau keluar malam juga harus diajak kemana-mana gitu. Mulai sekarang ya jadi agak berani lah gitu kan setelah melihat hal itu. Terus yang kedua juga hikmahnya mungkin ya buat teman-teman gitu kan. Jadi pas kita datang ke tempat baru jangan lupa kita apalagi ke kegiatannya camp gitu kan. Kita harus hadiah dulu, tata krama. Barangkali ada tempat itu ditunggu oleh orang-orang yang memang atau makhluk-makhluk yang tidak kita lihat gitu kan. Sholat, jangan lupa sholat. Alhamdulillah tapi sholat. Intinya tahu tata krama lah. Itu sih. Gitu ya. Gitu. Ya untuk teman-teman bisa Ambil hikmahnya ya. Buang jeleknya yang bagusnya kita ambil. Soalnya pengalamannya itu banyak banget ya. Meskipun ceritanya cuma cerita singkat, cerita pendek, tapi banyak hikmah yang terkandung di sana. Misalnya kita tata krama dulu, mau apapun agama kita, berbeda apapun, kalau misalkan kita ke tempat manapun, maka tata krama itu harus diutamakan. Nomor satukan ya. Nomor satukan. Misalnya kalau misalkan agama kita ya salam dulu. Kalau agama lain gak salam ya apalah gitu, basa-basi atau apa gitu, numpang lewat lah atau apa gitu, harus diutamakan. Jadi gitu aja ya teman-teman untuk malam ini cerita kita akhiri dulu di sini. Untuk kedepannya mudah-mudahan ada juga cerita-cerita yang lebih menarik lagi, lebih menantang lagi dari narasumber yang lain atau misalkan teman-teman yang mau punya cerita mistis kah atau cerita hiking kah atau apalah gitu yang pengen juga berbagi cerita bersama kami di sini, bisa DM aja ya, bisa DM Instagram Kang Dede ya. Dar Jona Hiking. Oke gitu aja ya. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga bermanfaat. Semoga bisa diambil hikmahnya. Dimanapun kalian berada, semoga selalu sukses selalu. Amin. Jangan lupa ngopi dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jona Hiking, gaskeun.